Ada salah satu pejabat rektorat kemudian bertanya apakah mungkin untuk di take down postingan tersebut karena sudah ramai dan lain sebagainya. Saya sampaikan tidak mungkin karena ini berkaitan dengan integritas kita dan kita juga punya dasar untuk mempublikasikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Saya ada tamu yang hari-hari terakhir ini luar biasa ya, terkait dengan the king of lip service ya, bukan lift itu ya, bukan lift up, tapi lip bibir, lip service. Dia adalah ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ya. Wearing the yellow jacket. Saya juga pernah di Universitas Indonesia. Beliau adalah Leon Alvinda Putra. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sentuhan sedikit kita. Siap. Mantap. Jadi sobat RH sekalian, saya pernah juga jadi ketua BEM ya, walaupun BEM tingkat fakultas, karena tingkat universitasnya waktu itu Anies Baswedan. Cuma bukan Aniesnya, karena dulu ada namanya Senat Mahasiswa BEM kan, BEM badan pelaksananya. Tapi dulu nggak ngetop BEM itu, ngetopnya ketua Senat. Kalau sekarang kan BEM-nya ya. Jadi ini BEM UI ya. Iya betul. Kalau boleh tahu, jadi namanya repot, Refli Podcast ya. Jadi mungkin kita tidak hanya tanya soal the king of lip service, tapi juga soal personality Leon ya. Leon lahir di Jakarta. Tanggal 15 Agustus 1998. Waduh, 15 Agustus 1998 ya. Tahun itu saya sudah menyaksikan reformasi. Karena reformasi itu 21 Mei tahun 1998. Jadi tapi anak reformasi juga ya. Di Jakarta, ayah ibu berasal dari campuran, Bang. Campuran ya. Kalau ibu kakek Suriname atau apa? Enggak, bukan. Ada dari Padang, kakek dari Padang. Kakek dari Padang. Ya, ada Chinese-nya juga. Ada Chinese-nya juga. Ada Jakartanya juga. Jakarta, Betawi ya? Iya. Betawi, ada Sukoharjo pindah. Sukoharjo pindah. Oke, jadi itulah melting pot ya. Jadi kayak begini. Jadi berarti Padang, Betawi, Chinese. Yang Chinese dari bapak? Dari ibu. Dari garis ibu ya? Dari garis ibu. Asli Chinese, maksudnya etnis Chinese asli atau campuran juga? Keturunan juga ya? Oke. Luar biasa ya, Leon ya. Jadi dari Padang juga ya. Terpilih sebagai ketua BEM kapan, Leon? Januari. Terpilihnya Desember, tapi kemudian serah terima jabatannya Januari awal, tanggal 10. Menggantikan Fajar Adi Nugroho. Fajar Adi Nugroho. Iya. Kayak namanya terkenal sekali ya, Fajar Adi Nugroho, kayak penghargaan apa gitu. Itu Adi Nugroho ya. Oke, berarti baru dilantik pada Januari. Oke, Januari 2021. Masa jabatannya berapa lama? 1 tahun ya. 1 tahun saja. 1 tahun saja. Oh iya ya, mahasiswa. Iya betul. Kalau 2 tahun 3 tahun dia nggak lulus kuliah ya. Berarti nanti per Desember selesai. Iya, per Desember selesai. Oke. Agenda reformasinya belum selesai itu. Jadi anak ke berapa, Leon? Anak pertama. Dari 3 bersaudara. Anak pertama dari 3 bersaudara. Ya, betul. Jangan-jangan orang tuanya masih sangat muda. Berapa tahun usia? 48. Innalillahi. Allahu Akbar, bukan innalillahi ya. Karena rupanya dibandingkan orang tuanya pun masih setuaan saya ya. Gitu. Kalau ibu? Ibu 48. Bapak? Ayah saya sudah meninggal. Oke, innalillahi. Sekarang saya sama ayah asuh saya kakak dari ibu saya. Oke, meninggal tahun? Dari saya kecil. Oke, dari kecil. Iya, dari kecil. Oke. Ayah saya juga sudah meninggal tahun 1996 kira berapa 25 tahun yang lalu ya. Tahun 96 ya. Iya. Jadi berarti dari kecil tahun berapa? 90. Wah, saya juga kurang tahu tepatnya. Iya, dari kecil duluan saya yatim. Karena saya tahun 96. Leon belum lahir kan.
Ya Leon, masuk UI tahun berapa Leon? 2017. 2017 ya. Kalau normal 2000 berapa selesainya? 2021. Normalnya 2021 4 tahun ya. Iya. Kalau waktu saya jadi mahasiswa UGM, lulus 4 tahun tuh diketawain. Aktivis kalau lulusnya 4 tahun. Jadi kalau bilang mau berapa tahun lulus? 7 tahun pun nggak ada masalah. Makanya dulu tren mahasiswa aktivis itu lulusnya 7 tahun gitu ya. Kalau 4 tahun tuh diketawain karena itu paling cepat. Tapi sekarang kan programnya agak beda ya. Iya. Jadi Anda bisa di DO kalau ini ya. Oke. Jadi 2017 sekarang semester ke berapa? 8. Semester ke-8 berarti tinggal 2021 tahun ini dong. Iya. Nah, kalau di BEM UI, jadi ketika kita maju jadi ketua BEM UI, kita akan lulus telat. Oke. Ya, karena salah satu syaratnya untuk maju harus lulus 111 SKS. Dan itu biasanya yang sudah semester 7 yang baru bisa. Oke. Gitu. Dan itu bagus ya, artinya memang senior kan? Iya, dan barangkali 2022 baru lulus ya. Iya, paling cepat 2020. Paling cepat berarti bisa mundur 1 semester, 2 semester gitu ya? Iya, betul. Sudah ambil skripsi sekarang? Sedang sambil skripsi. Apa skripsinya? Saya teliti tentang inefisiensi harga antara produk reksadana Exchange Traded Fund (ETF). Jadi inefisiensi antara harga nilai aktiva bersihnya dengan harga di bursa efek di pasar sekundernya. Oke. Jadi ETF itu produk reksadana yang dia diperdagangkan di bursa efek. Oke, reksadana ya. Iya, betul. Berarti jurusan apa? Jurusan manajemen. Manajemen keuangan. Kayak anak saya juga manajemen keuangan ya. Oke, bukan manajemen pemasaran, ini lebih pada manajemen keuangan. Konsentrasinya keuangan. Ada jurusannya? Enggak ada ya? Jadi jurusannya manajemen, nanti ada konsentrasi peminatan. Di skripsi? Enggak, jadi ada semester 4-5 itu udah mulai ambil matkul-matkul tertentu. Ada pemasaran, keuangan, operasional, sama sumber daya manusia. Kalau orang tua, keluarga di sini semua? Enggak, di Sukoharjo. Oh, tetap Sukoharjo ya? Jadi orang kan pasti akan ribut ya. Ini ada bilang, wah ini beberapa kata kan terkuak, jejak digital Ketua BEM UI Leon Alvinda. Kemudian BEM UI kritik Presiden Jokowi, ini profil Ketua BEM UI Leon Alvinda. Cek fakta, benarkah Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra sudah 8 tahun jadi mahasiswa? Juga. Jadi saya ingin memulai dari apa yang Leon rasakan setelah keluarnya The King of Lip Service itu, yang rasakan dan alami 2 hari. Sebenarnya lumayan terkejut juga itu kemudian sampai luar biasa menghebohkannya. Jadi kita memang awalnya itu tujuannya kan sambil minum nggak apa-apa. Oke, siap ya. Jadi awalnya saya minum. Awalnya kita tujuannya untuk mempropagandakan isu-isu. Jadi di BEM UI itu ada bidang sosial politik. Di situ ada departemen kajian yang menulis, kemudian ada departemen aksi dan propaganda. Yang kayak zaman Nazi Hitler gitu ya, aksi dan propaganda. Itu udah dari lama di BEM tuh ada itu. Nah, dari hasil kajian kita nanti kita akan penyikapan terhadap isu ini, sikap kita di mana sih gitu. Dari situ baru kita kawal di aksi dan propaganda. Kita propagandakan supaya publik tahu terkait isu itu. Kemudian kita kawal aksi misalnya atau audiensi, advokasi dan lain sebagainya. Ini contoh beberapa kajian yang saya bawa yang kita tulis oleh mahasiswa gitu. Nah, kemudian kita membuat postingan propaganda yang dikeluarkan oleh Brigade UI. Ini organ taktis di bawah Departemen Aksi dan Propaganda. Jadi kemudian isu-isu yang kita buat di postingan itu isu-isu yang memang sudah kita kawal dari lama dan sudah kita kaji. Tapi kita timbulkan lagi diskursus ke publik. Dan memang membuat cukup ramai tadi. Banyak hal yang akhirnya kita alami karena postingan tersebut. Jadi yang mempost siapa? Pertama Brigade UI dulu. Brigade UI itu organ di bawah BEM? Iya, di bawah Departemen Aksi Propaganda. Kemudian kita repost di akun BEM. Nah, mulai ramai itu setelah kita naikkan di akun BEM. Oh, jadi awalnya di akun Brigade. Iya. Nah, setelah malam minggunya kita upload di akun BEM, minggunya ramai. Sampai kemudian trending topik di Twitter itu. Nah, itu akhirnya yang pertama muncul kemudian adalah surat panggilan dari Rektorat UI. Yang manggil Direktur Kemahasiswaan. Tito itu ya? Iya, tanda tangan Direktur Kemahasiswaan. Tito Karnovian tadi kan? Bukan. Itu undangannya jam 3, saya dikirimkannya 14.37.
Wah, luar biasa. Jadi cukup mendadak. Jadi cuma 23 menit. 23 menit. Oke. Kemudian saya sempat menyampaikan, apakah tidak bisa diundur besok, Pak? Karena pertama terlalu mendadak. Kedua, ini saya tidak akan datang tepat waktu, tidak bisa. Tapi dari pihak rektorat menyatakan ini penting dan harus segera. Pihak rektorat nggak bilang kalau perintahnya juga mendadak juga nggak ya? Iya, karena penting dan segera tadi katanya. Oh, Dia harus oke. mendadak. Oke. Maka saya sampaikan, baik saya akan terlambat, datang tapi terlambat dan hanya perwakilan. Jadi dari diundang 10, Ya. 7 dari BEM itu akhirnya datang hanya saya dan wakil ketua. Oke. Kemudian sisanya dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Alasannya 10 itu kenapa? Yang Itu dianggap terlibat itu? Iya, yang dianggap terlibat. Dan Anda dianggap bertanggung jawab karena ketua Iya, BEM, betul. kan? Oke. Kemudian kita hadir sekitar jam 4-an. Nah, di situ kita dimintai klarifikasi atau keterangan. Oke. Kenapa publikasi dan lain sebagainya? Kita sampaikan dasarnya, kita sampaikan maksudnya, tujuannya dan lain sebagainya. Iya. Setelah itu ada salah satu pejabat rektorat kemudian bertanya, apakah mungkin untuk di take down gitu. Oke. Postingan tersebut karena sudah ramai dan lain sebagainya. Saya sampaikan tidak mungkin karena ini berkaitan dengan integritas kita dan kita juga punya dasar untuk mempublikasikan itu. Oke, kemudian selanjutnya Karena kalau di take down itu malah tambah ramai. iya pasti. Saya juga sampaikan itu. Saya yakin akan tambah ramai justru. Dan pasti banyak pihak yang bertanya-tanya. Apalagi kalau misalnya teman-teman tulis postingan ini terpaksa di take down karena ditekan. Tambah ramai. Kemudian ya kita tolak akhirnya. Kita tolak. Kemudian disampaikan akan dibahas sesuai tata kelola universitas. Oke. Jadi simpel itu. Tapi memang yang kemudian membuat cukup heboh adalah ketika yang tidak ikut pertemuan, jadi ada Kepala Biro Humas UI tidak hadir di pertemuan, mengeluarkan rilis ke media. Bahkan saya juga Siapa mendapatnya dari namanya media. Kepala Biro Humas UI? Bu Amel. Bu Amel. Bu Amel. Anak saya Amel dong. Kemudian saya bahkan dapatnya dari media juga, jadi saya nggak tahu itu ada rilis. Kalau menyatakan postingan kami melanggar aturan, kami menghina presiden sebagai simbol negara dan pemanggilan itu sebagai bentuk pembinaan. Dia orang itu. Iya, menyampaikan rilis ke media seperti itu. Oh, pasti nggak ngerti hukum dia itu ya. Nggak ngerti karena simbol negara itu ya, Pak. Ya, presiden simbol negara itu ya klik Iya. gitu. Oke. Nah, itu yang cukup mengejutkan. Itu yang cukup mengejutkan. Kenapa? Karena tidak di pertemuan itu tidak dibahas. Tidak disinggung bahwa kami melanggar peraturan misalnya, peraturan apa dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba rilis ke media seperti itu. Itu yang kemudian terjadi. Selanjutnya terjadi peretasan juga. Peretasan dan Kapan diretas? itu dari tanggal 27 dan 28. Ada beberapa orang. 27 28. Iya, Minggu dan Senin. Oke. Pertama mulai dari 2145 itu Instagram Kepala Departemen Aksi dan Propagandanya itu restricted. Jadi tidak bisa digunakan karena banyak yang report dari our community, kata Instagram seperti itu. Oke. Dan itu 1 hari tidak bisa digunakan. Ya. Dini harinya gantian nomor kontak WhatsApp Kepala Biro Humas BEM UI yang tercantum di bio Instagram itu keluar, tidak bisa login di WhatsApp karena sudah terlogin di perangkat lain. Tulisannya seperti itu. Kepala Biro Humas hadir di sini ya? Wakilnya yang hadir. Oh, wakilnya yang hadir. Jadi sobat era sekalian, waktu kita take video ini ada beberapa yang hadir, teman Leon ya. 3 orang. Bisa dikenalkan siapanya? Pertama ada Ginanjar tanpa Kartasasmita tentunya. Tanpa Kartasasmita. Ya, siapa? Koordinator bidang sosial politik BEM UI. Oke. Kemudian ada Oktivani Budi. Oktivani Budi. Iya, Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi. Oke. 2 orang ini yang tercantum di surat juga, surat panggilan. Dan Wakil Biro Humas Filda. Iya. Jadi Oktivani Budi itu perempuan ya? Iya, perempuan. Oke, silakan terus. Nah, kemudian malamnya diretas ke WhatsApp tadi Kepala Biro Humas. Kemudian juga wakil ketua BEM saya paginya itu juga diretas WhatsApp-nya sama keluar dari perangkatnya. Selanjutnya juga ada percobaan masuk ke Telegram koordinator bidang sosial lingkungan. Siapa wakil ketua BEM tadi? Yogi Sani. Iya, Yogi Sani. Kemudian Naifa Uzla, korbit sosial lingkungan, dan terakhir saya jam 11 siang tanggal 28-nya WhatsApp itu saya 10 orang semua itu atau di luar 10 ada juga? Ada yang di luar 10. Oke. Ada yang di luar 10 juga ya tukang meretasnya ini. Itu karena kita mungkin ada nama di webnya. Jadi kita punya nama di web. Okay. Nah, jam terakhir jam 11 saya WhatsApp saya keluar karena login di perangkat lain katanya. Dan Telegram saya juga ada notif ada percobaan masuk dari akun. Gitu. Itu peretasan. Lanjut pasti untuk mencari histori kelemahan-kelemahannya masa lalu apa ya? Bisa jadi, tapi saya kurang tahu juga sebenarnya maksud dan tujuannya seperti apa.
Kemudian karena memang peretas itu tidak pernah permisi soalnya. Iya betul. Kemudian lanjut lagi, terbaru ini adalah kemudian serangan-serangan fitnah. Oke. Fitnah yang menyatakan saya antek inilah, antek itulah dan lain sebagainya. Oke, misalnya antek siapa? Misalnya antek Cikeas katanya, karena Antek Cikeas. saya pernah nge-posting di Facebook tahun 2013 saya ke Istana Negara dan bertemu Bu Ani. Memang iya. Iya, itu kelas 2 SMP. Dan senang dong pasti. Betul, karena saya waktu itu juara lomba karya tulis dan penyuluhan tingkat provinsi, juara 3. Kemudian dinobatkan jadi duta sanitasi. Lalu what's the matter, apa masalahnya? Nah, kemudian seolah-olah dibuat kalau saya itu adalah suruhan gitu, suruhan. Oke. Padahal saya masih kelas 2 SMP dan dikukuhkan sebagai duta sanitasi dulu. Oke, suruhan Cikeas. Itu jejak digital digali sampai 2013. Apalagi? Ya, kemudian saya antek pro FPI misalnya dan lain sebagainya. Pro FPI ya kan? Karena dan lain sebagainya. Dulu kan pernah statement juga kan BEM UI. Iya, itu FPI, kan? pernyataan sikap BEM UI 2020 tapi. Iya. 2020 ketika itu dan saya menghargai itu, tapi kalau untuk 2021 kita belum sempat mengkaji dan menyatakan. Ya apa salahnya juga ya orang ada pembubaran tanpa due process of law. Saya orang hukum soalnya. Itu yang jadi dasar. Ini negara demokratis, nggak bisa kita membubarkan ormas begitu saja ya. Kemudian apa lagi? Ya itu terakhir ini menyebutkan menyelamati PKS dan PAN. Ya, jadi saya waktu itu sampaikan bahwa saat ini partai oposisi dibutuhkan. Karena menurut saya koalisi sudah terlalu gemuk. Dan itu dibutuhkan untuk menyeimbangkan demokrasi. Saya sampaikan seperti itu. Tapi kemudian ada yang memelintir seolah-olah saya adalah simpatisan atau pendukung dari partai itu. Gitu. Dan memelintir bahwa seakan menggiring opini bahwa tindakan saya itu adalah suruhan dari partai itu. Padahal tadi kita punya mekanisme internal yang independen. Jadi gini, sobat era sekalian nih, kadang-kadang saya juga memberikan penerangan ya kepada masyarakat, kepada saudara sekalian. Kalau mahasiswa itu mentalnya kritis kepada kekuasaan, itulah wajar. Yang tidak wajar itu kalau mahasiswa itu tiba-tiba dekat dengan kekuasaan dan katakanlah endorse kekuasaan, itu nggak wajar. Jadi itulah gunanya mereka sebagai agent of change ya, agen perubahan ya, sebagai moral force, kekuatan moral. That's okay. Dan rasanya enteng-enteng aja lah fitnahnya itu ya. Yang penting kan faktanya tidak demikian. Oke. Tapi kita tahu setelah itu Presiden Jokowi doorstop, ya kan? Walaupun doorstopnya cuma satu mikrofon, kira-kira udah diatur kan? Dan nggak apa-apa katanya kritik dan lain sebagainya. Setelah ada pernyataan Presiden Jokowi itu, bagaimana sikap kampus? Kalau untuk sikap kampus saya belum mendengar lagi sebenarnya. Oh, jadi setelah dipanggil itu nggak ada komunikasi? Nggak ada komunikasi. Bahkan justru saya melihat berita CNN yang mengeluarkan pernyataan itu di Jendikti Kemendikbud. Bilang apa? Bahwa tidak akan disanksi. Iya, karena masyarakat sudah protes. Seperti itu. Jadi nggak ada apa-apa ya? Nggak ada. Setelah itu nggak ada apa-apa. Tapi begini, yang ingin saya tanyakan sebelum saya ingin bergerak lebih jauh ya. Kenapa kemudian pilihannya adalah kalimat the king of lip service? Nah, tentu kan ada latar belakangnya kan, ada asbabun nuzulnya kan. Betul. Kenapa? Ya, jadi sebenarnya ini kita melihat bahwa dari isu-isu yang sudah kita kawal tadi, permasalahan-permasalahan, banyak sebenarnya perkataan-perkataan Pak Presiden, pidato dan lain sebagainya yang seperti memberikan angin segar bagi permasalahan-permasalahan tersebut gitu. Tapi kemudian ternyata realitanya tidak sesuai gitu. Makanya di situ kita ingin mengkritik beliau, kita ingin mengingatkan supaya beliau jangan hanya lip service. Beliau seharusnya memastikan apa yang disampaikan beliau sebagai presiden itu bisa sesuai dengan realitanya. Misalnya pertama terkait lingkungan dulu. Pak Presiden sempat menyampaikan pidato di KTT Climate Adaptation Summit bahwa Indonesia serius untuk kemudian bersama-sama mengatasi perubahan iklim. Tapi perubahan iklim yang itu Paris Agreement, salah satunya NDC yang kemudian maksimal di bawah 1,5 derajat. Tapi nyatanya saat ini menurut prediksi Climate Action Tracker kita itu masih 3-4 derajat. Jauh banget dong. Jauh, dan ditambah lagi banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro lingkungan, misalnya Undang-Undang Minerba. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya juga terkait perkuat KPK. Terkait perkuat KPK. Tapi ini udah isu lain ya? Iya, isu lain. Jadi saya suka soal lingkungan itu soalnya. Jadi
memang jarang pemimpin yang punya environmental perspektif itu ya. Jadi bagaimana perspektif lingkungan. Yang ada adalah pemimpin selalu pengen bangun gedung-gedung bertingkat macam-macam. Oke, yang kedua KPK. Terus KPK juga bahwa upaya perkuat KPK dan lain sebagainya tidak Presiden juga sempat berpidato terkait ketidaksetujuan untuk beberapa pasal direvisi UU KPK. Namun nyatanya Pak Presiden tidak juga mengeluarkan Perpu terkait KPK. Terbaru terkait TWK, ya kan, bahwa Pak Presiden menyampaikan seharusnya TWK tidak dijadikan, ya kan, sebagai sebenarnya sebagai dasar pemecatan. Pada faktanya saat ini bahkan mendapatkan labeling 50 orang lebih bahwa tidak bisa dibina dan kemudian merah gitu. Karena dia tidak bisa dibina maka dibinasakan. Seperti itu. Ya. Nah itu beberapa hal yang kemudian salah membaca pidato Presiden itu kalau tidak salah bukan satu-satunya. Iya benar, bukan satu-satunya. Karena bukan satu-satunya, ya barangkali dia sudah dikombinasikan dengan faktor lain bisa dipecat. Bisa jadi. Tapi kita tidak tahu faktor itu apa karena yang disebutkan hanya hasil TWK seperti itu kan, hasil TWK. Itu kemudian represivitas. Ya kita pernah dengar pidato bahwa Pak Presiden rindu di demo. Rindu di demo itu penting untuk masukan dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya saat ini misalnya tahun 2020, Kontras menemukan 1.500 aduan terhadap demo Omnibus Law. Kemudian Komnas HAM lebih dari 1.000 aduan juga pelanggaran HAM. Itu udah dipastikan bahwa Presiden itu rindu di demo, bukan demo masak, bukan kan? Itu mungkin interpretasi yang berbeda. Saya kurang tahu juga sebenarnya. Nah, terbaru, ini saya juga yang merasakan dan teman-teman BEM UI. Tanggal 1 Mei kita ikut demo Hari Buruh, tiba-tiba dijegat oleh kepolisian, dinyatakan tidak boleh karena kita mahasiswa, tidak boleh demo Hari Buruh. Akhirnya 168 mahasiswa ditarik, diseret ke Polda Metro Jaya, termasuk 28 mahasiswa UI dan salah satunya saya. Polisi itu belajar di mana ya? Saya juga kurang tahu lagi itu. Jadi kadang-kadang kalau bikin alasan tuh harus pintar juga ya, pandai juga. Masa dilarang mahasiswa dilarang demo karena bukan buruh ya. Hari apapun boleh demo kalau memang mewakili aspirasi. Ya. Oke, apa lagi? Terus tadi 1 Mei, 3 Mei juga terjadi waktu hari demo Hari Pendidikan Nasional di depan Kemendikbud, 9 orang tertangkap dan dijadikan tersangka. Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Itu saat hari Minggu soalnya 2 Mei. Jadi kita demonya 3 Mei-nya Senin dalam memperingati itu. 9 orang tertangkap tersangka, salah satunya Ketua BEM Fakultas Hukum UI. Sampai saat ini masih tersangka. Tapi sudah dilepas ya? Iya dilepas. Tapi, wajib lapor. Tersangka wajib lapor. Padahal saat itu dia sedang jalan pulang ditangkapnya itu. Tersangka apa? Demo memperingati Hari Aksi Pendidikan Nasional. Di ininya pasal wabah penyakit menular, pasal 14. Kayak Habib Rizik juga itu, kayak pasal 14 itu. UU nomor 4 1984. Iya, tentang wabah penyakit menular, pasal 14. Iya, dan ditangkap saat jalan pulang dari aksi. Kayak Habib Rizik. Itu contoh inkonsistensi bahwa pernyataan-pernyataan Pak Jokowi ternyata tidak dipastikan berjalan sesuai di lapangannya. Makanya kita di situ ingin mengkritik, mengingatkan Pak Jokowi, tolong jangan hanya lip service, jangan hanya menyampaikan tadi perkataan-perkataan angin segar tapi kemudian tidak dilaksanakan realitanya kebijakan. Tidak sesuai dengan fakta. Betul. Kalau di hukum itu ada ada das solen, ada das sein, kan? Yang seharusnya A tapi faktanya B, kira-kira begitu ya. Lalu siapa yang pertama kali keberatan nggak mengatakan the king of lip service itu? Akhirnya siapa yang pertama kali punya ide? Sebenarnya kata lip service itu udah disinggung oleh banyak pihak. Dan kemudian kita dari teman-teman brigade dan BEM itu berbrainstorming, kreativitas dan lain sebagainya, pakai apa nih propagandanya. Dan kita pakailah itu King of Lip Service. Gitu. Jadi bersama-sama sebenarnya itu hasil musyawarah ya. Betul. Jadi kalau tanggung jawab semua. Betul, tanggung jawab bersama. So far nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada intimidasi kecuali tadi ya perasaan dan sebagainya. Tidak ada misalnya pemanggilan dari tempat lain kecuali dari UI belum ada. Setelah itu justru berkembang isu yang sangat seksi mengenai status rektor Universitas Indonesia yang ternyata rangkap jabatan, melanggar statuta. Apa sikap Anda? Karena rektor Anda malah ada yang mengatakan Sujiwo Tejo harusnya mahasiswa panggil rektor dibalik gitu.
Itu sebenarnya dari BEM UI itu Iya. kemudian memang belum mengkaji terlalu lebih jauh, Iya. tapi kami berkoordinasi dengan MWA. Jadi ada Majelis Wali Amanat dan ada unsur mahasiswa di situ. Kalau nggak salah MWA-nya rangkap jabatan juga ya. itu ada unsur mahasiswa di situ. Nah, kami berkoordinasi ke mereka karena itu Di MWA ranahnya itu ada unsur mahasiswa. ada unsur mahasiswa Berapa orang? satu orang aja. Hebat sekali mahasiswa itu ya. Itu dipilih juga kok sama mahasiswa. Oke, dipilih, oke. Nah, di situ kita berkoordinasi karena itu ranahnya MWA dan saat ini dia sedang mendalami juga terkait itu. Gitu. Kalau di negara yang mengutamakan etika itu sudah mundur biasanya ya kan kayak gitu-gitu karena secara sengaja ya. Karena diangkat sebagai wakil komisaris dalam kondisi sebagai rektor kan. Nah, jadi rektor 2019, wakil komisaris utama 2020 ya. Tapi terlepas apakah itu melanggar peraturan atau tidak, kan kalau di hukum itu karena saya dalam hukum kan sebenarnya kan kita melihat dua hal. Satu, pelanggaran terhadap aturan, orang mengatakannya melanggar hukum. Yang kedua, ada prinsip yang juga tidak boleh, yaitu melanggar yang namanya tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, clean government. Walaupun tidak diatur di hukum, AUPB. AUPB ini kan sangat memungkinkan adanya konflik of interest misalnya. Kalian kalau bayar uang kuliah pakai himbara kan? Iya. Himpunan Bank Negara kan pastinya kan? Iya. Kira-kira ada konflik of interest nggak itu? Ya kan? Kalau misalnya seorang rektor UI tiba-tiba menjadi komisaris di himbara. Ini contoh kecil saja karena saya pun termasuk orang yang kesal dengan orang-orang yang rangkap jabatan. Padahal jabatan rektor itu sangat noble ya kan? Jadi belum ada sikap soal Belum. Mungkin ini kita akan kaji nanti dari apa yang Abang sampaikan juga. Jangan cepat-cepat, jangan lama-lama kajinya. Oke ya. Karena kita juga harus berpartisipasi dalam menegakkan good governance ya kan. Saya kira orang rektor UI mau berdebat sekalipun oke, ya kan. Ajak debat dia bahwa perilaku dia itu keliru, salah. Anda harus berpikir dua hal, aturan dan good governance, AUPB. Nah, ini kadang-kadang orang yang baru belajar separuh hukum itu selalu bicara aturan, tidak bicara tentang AUPB. Nah, padahal di situ ada etika, ada moral dan lain sebagainya ya, konflik of interest dan lain sebagainya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan pada bab ini yang barangkali terlupakan oleh saya? Ya, itu yang terbaru mungkin tentang respon Pak Jokowi. Oke. Respon Pak Jokowi. Ya, pertama-tama kami berterima kasih Pak Jokowi sudah memberikan atensi terhadap ini. Iya. Tapi yang kedua adalah kami sebenarnya berharap Pak Jokowi bisa menjawab substansi-substansinya gitu. Oke. Jadi kami sebenarnya kurang sepakat juga jika kritik kami disamakan dengan serangan ke personal beliau, misalnya seperti kelemar-kelemar, pelongo-pelongo. Menurut kami itu dua hal yang berbeda. Karena lip service ini kami sematkan berdasarkan kebijakan-kebijakan. Bukan karena orangnya. Bukan. Jadi antara Bukan karena Anda melihat gerak bibir dia lalu perlu diservis. Bukan. Tapi karena pernyataan beliau sebagai presiden tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang terjadi gitu. Nah, kami jadi berharap bukan nothing personal ya. Nothing personal. Kami berharap sebenarnya Pak Jokowi bisa menjawab substansi itu, kritikan itu dan kemudian membuktikannya gitu. Seperti itu. Tapi ya ada tapinya juga, ternyata walaupun dia bilang ini tapi kan harus sesuai dengan etika atau macam-macam gitu. Anda merasa bahwa Anda melanggar etika nggak ketika mengatakan the king of lip service itu? Sebenarnya tadi kembali lagi bahwa kami sebenarnya punya dasar untuk menyampaikan itu. Jadi bukan tiba-tiba kami mengejek atau mengatai beliau gitu. Tapi ini adalah sebuah istilah yang menggambarkan apa yang terjadi menurut kami antara realita dengan penyampaian beliau gitu. Terus kemudian terkait sopan santun saya kira itu relatif ya menurut saya. Tapi intinya kritik kami ini punya substansi gitu. Media yang digunakan ya berbeda-beda dan kali ini kami menggunakan meme seperti itu. Dan Anda bersedia berdebat soal substansi betul, itu ya, betul. dengan siapapun. Misalnya katakanlah ada juru bicara istana atau KSP dan lain sebagainya. Oke ya, mudah-mudahan KSP jawab ini substansi yang ini ya. Karena kita harus membangun demokrasi dari sisi argumentasi ya. Betul. Jadi bukan dari sisi buzzerianisme. Betul. Buzzerianisme itu menyerang yang tidak substantif kan. Gitu. Itu yang saya sayangkan sebenarnya Bang. Narasi di sosial media justru bergeser kepada menyerang personal. Tadi memelintir jejak digital dan lain sebagainya. Padahal seharusnya
diskursus yang hadir itu adalah diskursus terkait substansi. Benar tidak sih bahwa pernyataan beliau tidak sesuai dengan kebijakannya gitu? Ya, tapi kalau buzzer kan tidak pernah begitu. Gitu. Jadi kalau buzzer begitu sudah mencederai kontraknya. Sebagai buzzer, saya menyebut buzzer ya. Kalau Anda bukan buzzer ya jangan marah ya kan. Artinya kan ada orang yang memang simpatisan yang betul-betul tidak dibayar, ada yang dibayar, ya itu adalah soal masing-masing saja. Tapi intinya adalah bagaimana kita menjaga ruang demokrasi ini kan. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan yang mungkin ngeri-ngeri sedap, tapi kan kita harus memahaminya sebagai sebuah realitas kehidupan ya. Dan mahasiswa mungkin bisa memegang atau mengambil peran ini. Setelah adanya soal the king of lip service dari BEM UI ini, Anda sempat berkomunikasi dengan BEM-BEM lainnya? Iya, kita berkomunikasi dengan siapa aja? Dengan banyak BEM sebenarnya. Tadi dengan BEM seluruh Indonesia, itu hampir 150 BEM di universitas. Oh, jadi komunikasi melalui daring? Melalui daring. Okay. Melalui daring kita saling komunikasi dan ternyata banyak yang punya keresahan yang sama, Bang. Jadi setelah postingan kita, banyak lagi yang memunculkan postingan-postingan baru yang mengangkat dari sudut pandang yang berbeda. Termasuk UGM sebenarnya sudah posting duluan tanggal hari tanggal 21 Juni ya. Betul. Bapak orde paling baru. Iya. Jadi banyak yang punya keresahan yang sama. Akhirnya kemarin BEM Yarsi membahas lip service di bidang pangan, ya kan. Kemudian nih terbaru BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kemudian mempublikasikan terkait respon Pak Jokowi tadi yang tidak menjawab substansi dan banyak BEM yang akhirnya bersolidaritas. Bahkan kemudian banyak LSM NGO juga yang sama menyampaikan lip service, misalnya Greenpeace di bidang moratorium dan deforestasi hutan, kemudian 350.id di bidang perubahan iklim tadi, kemudian di bidang pelanggaran HAM berat masa lalu, kemudian ada Kontras, ada ICW di bidang penanganan korupsi, upload juga LBH Jakarta di bidang penanganan kasus Munir dan kasus Novel Baswedan. Mereka berkomunikasi ke BEM UI atau mereka secara sendiri-sendiri? Itu hadir secara organik sebenarnya, Bang. Jadi kemudian setelah BEM UI memposting, banyak yang berinisiatif untuk kemudian sama-sama mencari lip service lainnya gitu. Gitu. Tapi yang Anda nggak cari tukang lift kan? Enggak. Dari bilang lift service ya, ini lip. Jadi selain BEM, ada juga organisasi seperti NGO yang datang ke BEM ya. Mereka datang secara fisik atau cuma sekedar daring saja? Kalau dibilang datang juga enggak ya. Tapi lebih menunjukkan solidaritas secara daring bahwa ini postingan kami, bahwa kami juga bersama BEM UI, bahwa kritik yang dilakukan BEM UI kami validasi benar gitu. Kira-kira seperti itu. Itu NGO ya, salah satu. NGO BEM juga tadi. Tokoh-tokoh juga banyak yang mendukung bahwa kritik itu adalah hal yang wajar. Misalnya Prof. Azumardi Azra mencuit di Twitternya juga, kemudian Bu Alisa Wahid juga mencuit bahwa kritik adalah hal yang biasa dilakukan oleh mahasiswa dan kemudian mengkritik justru pemanggilan rektorat dan lain sebagainya. Dosen-dosen juga banyak yang menyampaikan dukungannya. Fajrul Rahman tidak mendukung. Fajrul Rahman hanya nge-tweet satu aja itu dia. Bahwa segala kegiatan kemahasiswaan UI termasuk BEM UI berada di tanggung jawab pimpinan UI. Oke ya, lumayan lah, masih ada juga nge-tweetnya ya. Gitu ya. Selamat Mas Fajrul ya. Ini teman saya juga Mas Fajrul ya. Perkara kemudian sekarang berbeda pendapat, berbeda posisi kan tidak mengharuskan kita berjarak seperti itu ya. Oke. Saya tiba-tiba kan mendengar macam-macam lah di media sosial ini, bahkan di Refli Harun Channel ini saya angkat juga. Sepertinya bakal turun bersama ya. BEM SI itu ada keputusan seperti itu. Ya, jadi memang saat ini sebenarnya kita masih melihat situasi juga, terutama karena kasus COVID yang naik. Tapi kita sudah konsolidasi bahwa ini kita jaga momentum. Tadi kita sama-sama naikkan keresahan kita, kritik kita terhadap kebijakan-kebijakan. Makanya tadi teman-teman BEM lain banyak juga yang memposting seperti itu. Dan kemudian ada aksi juga saat ini di Kalimantan Selatan tadi terbaru untuk save KPK. Jadi kita sama-sama jaga momentum sebenarnya. Yang terus juga ada pekan melawan kan minggu ini, itu contohnya aliansi melakukan aksi laser
ke gedung KPK. Oke. Salah satunya yang ditembakkan ada tadi The King of Lip Service. Oh, ada juga ya? Aksi laser di gedung KPK. Kami sudah mual gitu. Iya, itu. Oke. Itu juga dilakukan. Itu ada mahasiswanya juga atau beda? Ada mahasiswanya juga, memang gabungan. Dan diinisiasi oleh Greenpeace dan Bersihkan Indonesia kalau itu. Oke. Ingat menarik ya, menjaga momentum. Maksudnya momentum apa yang Anda ingin jaga? Tadi momentum bahwa diskursus kita tingkatkan terkait kritik-kritik tadi. Jadi jangan sampai ini surut dan kemudian kita lupakan begitu saja. Saya ini agak bodoh sedikit. Tujuannya apa? Tadi tujuannya untuk kita sama-sama pengawalan isu. Mengingatkan bahwa isu ini harus segera diatasi gitu. Isu ini isu yang urgensi. Bekerja memenuhi janjinya. Seperti itu gitu. Jadi kita sama-sama ingatkan ganti-gantian. Ya, kita juga rindu kan korupsi di negeri ini berakhir kan? Betul. Masa korupsi melulu ya kan? Indeks persepsi korupsi kita dari 40 turun ke 37 ya. Betul. Justru itu penurunan yang luar biasa gitu ya. Karena selama era reformasi rasanya tidak pernah turun kecuali sekali gitu ya. Tapi saya terpaksa harus tanya lagi ya. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Sebagai orang hukum tata negara dan juga pengamat politik ya. Kan saya mengamati diskursus yang berkembang dan saya tidak tahu bagaimana posisi BEM UI atau mahasiswa. Kalau misalnya terkait masa jabatan presiden, itu kan ada 3 aspirasi yang berkembang. Satu, kalau bisa diperpanjang. Misalnya Arief Puyono mengatakan karena ini kondisi COVID diperpanjang sampai 2027. Tapi selain diperpanjang itu boleh ikut lagi dalam Pilpres 2024 bisa 3 periode seperti senior Anda juga Kodari kan dari psikologi UI juga. Yang umum 2024 kalender resmi ketatanegaraan itu umum. Tapi ada juga yang mau menghidupkan klausul pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 seperti yang disampaikan Adi Masardi. Makanya dia bikin SJS, Seknas Jokowi Sudahlah. Jadi ya cerita tentang impeachment. Nah, saya sebagai orang hukum tata negara hanya ingin memastikan bahwa semuanya itu konstitusional sepanjang dalam koridor konstitusi. Karena ada semua dasar hukumnya. 3 periode ada dasar hukumnya yaitu perubahan konstitusi, walaupun relatif lebih sulit karena pasal 7 kan mengunci. 2024 ada pasalnya pemilihan presiden dan pemilu lainnya 1 kali dalam 5 tahun. Pemberhentian presiden ada dasar hukumnya pasal 7A, salah satunya incapacity, tidak lagi mampu dan lain sebagainya. Ngeri-ngeri sedap pertanyaannya. BEM UI di mana posisinya? Ini benar-benar ngeri-ngeri sedap. Tapi kita masih belum mengkaji. Belum mengkaji. Artinya ya saat ini sikap kita lebih ke sesuai dengan aturan yang ada. 2 periode 2024. Artinya tidak akan dukung perpanjangan pasti. Ya, kita sesuai amanat reformasi. Kita sesuai amanat reformasi. 2 periode ya. Itu kita baru bisa menjawab terkait itu karena belum mengkaji sejauh yang lain kita belum kaji. Pasti nolak yang 3 periode dan perpanjangan. Tapi untuk 2 ini belum dikaji. Belum kita kaji. Karena Anda kan ketua BEM, tidak boleh kasih perspektif pribadi. Betul. Jadi harus ada ininya dulu nih kayak gini nih. Tapi buat sobat saya Muhammad Kodari dan juga Arief Puyono, BEM UI tidak mendukung usulan Anda. Jadi one thing for sure gitu ya. Tapi kalau Anda jujur ya, kalau kita lihat kritik terhadap pemerintahan dari masa ke masa, kan biasa aja sebenarnya. Ketika SBY berkuasa selama 10 tahun, mahasiswa turun ke jalan juga. Pengen juga dia diberhentikan, di-impeach, ya kan? Saya berkali-kali melihat atau bahkan menulis sendiri tentang pemakzulan itu ya. Maksud saya hal biasa saja sebenarnya ya. Lalu yang luar biasanya dari pemerintahan Presiden Jokowi apa menurut Anda? Sehingga Anda merasa bahwa beda dong dengan presiden-presiden sebelumnya. Dalam hal kritik. Sebenarnya yang kami lihat yang terjadi akhir-akhir ini, yang pertama di sosial media. Ini cukup bahaya jika hal-hal seperti ini dibiarkan. Jadi ketika ada yang kritik langsung labeling.
ini A, ini B, ini C Oke. gitu. Kemudian Pasti tadi ini dikatain kadrun. iya, Pastilah. ini kadrun, ini antek A, antek B, antek C. Antek FPI, Iya. antek HTI. Iya, antek-antek seperti itu. Sekarang kan paling gampang tuh. Kalau kita kritis pada pemerintahan, kadrun, antek HTI, antek FPI kan Iya, kira-kira iya. gitu. Itu pertama, itu berbahaya menurut saya tadi, justru menyerang personal dan menggeser substansi kritik itu sendiri. Kemudian membuat bangsa tidak cerdas. betul. Ya? Oke. Jadi diskursusnya tidak hidup karena justru digeser terus gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan kebebasan berekspresi di kampus. Ini juga berbahaya. Banyak kasus yang kemudian terjadi drop out, scourging misalnya teman-teman di Inaba yang aksi terkait UKT 20 orang. Kemudian terbaru terakhir yang kami juga ikut advokasi dari Unilak Lancang Kuning yang di DO karena kemudian memprotes rektornya. Lancang Kuning itu Riau sana? Riau yang kita juga ikut advokasi akhirnya yang di DO karena memprotes rektornya terkait penebangan pohon ilegal dan penjualan skripsi misalnya. Dan banyak lagi kasus-kasus yang sebenarnya kita bisa sebutkan. Universitas Hairun Ternate juga ada 4 orang di DO. Kemudian Universitas Nasional juga ada yang di DO karena aksi terkait UKT waktu itu di masingnya. UKT itu apa? Uang kuliah tunggal, bayar uang kuliah. kuliah tunggal. Iya, itu. UKT. Ini Maksudnya uang kuliah tunggal itu disamakan. enggak, Rata. tapi lebih banyak yang kemudian di pandemi meminta diturunkan gitu. Yes. Beda-beda memang bayarnya, tapi ada mau potongan gitu di pandemi. Iya, karena orang nggak ada tatap muka kan. Ya betul gitu. Nah, saya rasa ini juga berbahaya kalau dibiarkan. Artinya kampus sebagai sarana kita belajar. Kalau belajar. Anda berapa bayar satu semester sekarang? Saya 2,4 juta saya. 2,4 juta ya satu Iya, semester ya. betul. Saya waktu kuliah itu sama daerah sekalian 120.000. Berarti 2 kali lipat ya? Iya, kalau kita hitung berapa tahun dulu itu harus Berarti 2 dihitung kali dulu. lipatnya 20 kali lipat. Harus Kan dihitung. saya 120 ini 2,4. Iya. Oke. Oke. Ya. Dan itu mungkin yang menurut saya cukup berbahaya jika tadi kritik yang sebenarnya hal biasa dan justru bagus untuk kehidupan demokrasi direspon dengan sebegitu parahnya gitu, dengan serangan-serangan personal, serangan digital juga yang ketiga tadi, serangan digital terkait peretasan. Saya tidak kemudian tidak mau menuduh siapa dalangnya, tapi siapapun itu sebenarnya teror-teror digital seperti ini juga tidak bisa dibiarkan. Saya 2 kali juga selama jadi pengurus BEM terkena peretasan. Gitu. Itu juga menjadi alarm yang berbahaya. Terkena peretasan bukan petasan kan? Bukan petasan. Kalau petasan kadang-kadang demo ada petasan juga kan kadang-kadang ya. Iya, tapi kan Anda tidak menjawab secara substantif sebenarnya kan. Tadi kan ya paham lah ya. Tapi menurut Anda kalau kita bicara tentang legitimasi ya. Menurut Anda apakah pemerintahan ini punya legitimasi untuk melanjutkan masa jabatannya, memiliki kapasitas? Karena saya dengar PB HMI misalnya MPO sudah bilang bahwa ya kalau nggak mampu mundur saja. Saya hanya membacakan berita media, bukan karangan saya sendiri. Saya bisa tunjukkan berita media gitu. Betul. Ya sebenarnya sama seperti tadi jawabannya, karena kami belum punya kajian dan lain sebagainya, kami belum bisa bersikap terkait itu. Karena itu kalian kaji lah nanti kesini lagi. setelah hasil kajiannya ya. Mungkin HMPO sudah punya dasar. Kalau kami masih belum punya dasar. Artinya saya salah undang ya. Kalau terkait pertanyaan itu. Iya. Karena saya juga agak penasaran kenapa HMI MPO memberikan pilihan seperti itu ya. Dan juga HMI kan himpunan mahasiswa Islam ya. Saya paham pasti di kampus UI banyak juga yang anggota HMI kan. Saya juga anggota HMI. Oh, anggota HMI juga. HMI. Tapi yang Dipo atau MPO? Dipo. Ya kan. Kalau Dipo agak aman-aman sedikit lah ya kan. Tapi kan sekarang nggak ada lagi soal asas tunggal dan lain sebagainya kan. Nah, tapi Dipo lebih besar ya daripada MPO ya. Ya bisa dibilang mungkin. Bisa dibilang ya. Karena MPO kan sebenarnya karena zaman Orde Baru dulu ya dia. Nah, kan mereka sudah mengeluarkan sebuah statement yang menurut saya ngeri-ngeri sedap, yaitu statement memanggil revolusi, ya kan? Kalau kita lihat di media misalnya siapa namanya Afandi Ismail. Ya, Afandi kan? Ismail. Afandi Ismail misalnya, nih, nih ya. Malah dibilang pansos katanya ya. Nih, ya kan?
Dia mengajak untuk tuh HMI bersama rakyat memanggil revolusi 2021. Jokowi harus turun, rakyat berdaulat bentuk pemerintahan sementara. Selamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia menang. Ganti sebelum 2024. Demikian bunyi poster yang diunggah di akun Instagram @afandi_ismail Senin 29 Juni. Ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan, maksudnya lip service tadi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Iya betul. Kalau ini jelas ya, jelas, tegas, direct begitu. Apa pendapat Anda terhadap ini? Karena Anda kan juga anggota HMI, walaupun HMI yang HMI cabang Dipo ya, HMI cabang MPO ya kan? Ya, sebenarnya kalau ya menurut saya hargai itu sebagai pendapat masing-masing sih. Jadi ketika HMI MPO memiliki sikap itu tadi, itu adalah pendapat dia dan saya hargai. Mungkin memang dia sudah punya dasar atau analisis terkait kondisi itu gitu. Tapi kalau kami dari BEM UI belum mempunyai sikap kesana gitu. Akan mendiskusikannya, ada sikap seperti itu, ada sikap final nanti terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kita belum membahas ke arah sana sebenarnya. Belum membahas ya. Belum ada agenda juga. Belum ada agenda ke sana. Kita tidak ada agenda. Anda benar-benar terukur. Jadi itu juga sebenarnya saya memastikan banyak yang bertanya apakah ini jadi satu agenda tadi impeachment atau dan sebagainya. Tapi saya sampaikan ini bentuk kritik. Ini bentuk kritik, kita belum ada agenda ke sana. Anda tidak ikut mendesak Presiden Jokowi mengundurkan diri gitu? Tidak ada desakan ke situ. Jadi saudara sekalian, kalau kita bicara pergantian presiden itu kan ada 3 melalui pemilu. Itu pasalnya tadi saya sebutkan, melalui impeachment pasal 7A dan pengunduran diri sebagaimana Pak Harto pernah melakukannya ya. Anda pilih yang mana di antara? Saya balik lagi tadi ke jawaban. Balik lagi ya. Itu. Ya, memang tidak mudah ya di dalam alam demokrasi seperti ini untuk frankly speaking ya. Mungkin kalau di negara demokratis kita bisa mengatakan saya tidak setuju dengan Presiden A, saya tidak setuju dengan Perdana Menteri B, karena itu saya berharap mengatakan mundur saja misalnya ya kan. Padahal kan biasa tiap hari kita bilang mundur rektor UI, ya, mundur siapa? Tapi untuk jabatan tertinggi sepertinya kita masih ragu-ragu untuk mengatakan untuk bersikap ya. Gitu. Padahal saya mengatakan ya sah saja. Tapi jangan tanyakan ke saya apa sikap saya, karena saya mau wawancara Anda. Siap. Jadi sebenarnya kalau saya, kenapa saya tidak bisa mengatakan itu tadi bahwa apa yang saya sampaikan akan mewakili lembaga dan saat ini kami belum bisa mempertanggungjawabkan itu, belum bisa mengkaji itu. Kalau apa yang saya sampaikan kan hanya mewakili Refli Harun saja, ya kan? Dampak dan impactnya nggak ada, ya kan? Hanya sekadar pandangan hukum saja, ya kan? Ada lagi yang ingin Leon sampaikan? Ya, sejauh ini sebenarnya itu saja. Tadi saya ingin sebenarnya juga mengajak semua orang masyarakat Indonesia untuk menyadari bahwa sebenarnya kritik itu tadi hal yang biasa kok. Hal yang biasa dan justru harusnya mendapat atensi dari pemerintahan. Bahwa kritik itu tadi itu bisa dengan kritik kita mengetahui sebenarnya apa sih kegelisahan atau keresahan masyarakat. Gitu. Misalnya kritik BEM UI, oh berarti BEM UI punya keresahan loh terhadap ini. Kemudian ada kritik dari BEM Univ lain, oh BEM Univ lain punya itu, dan itu harusnya menjadi diskursus yang substansial dan juga diperhatikan oleh pemerintah sebagai satu saran untuk kemudian perbaikan ke depannya. Gitu. Ya tapi masalahnya kalau misalnya kesimpulannya minta Jokowi mundur dan pakai demo besar-besarnya kan masalah juga bagi pemerintah pastinya kan? Bisa jadi. Oke. Bisa jadi. Mudah dijawab. Kita tadi balik lagi belum punya kita tidak dijawab memang karena politik itu the art of possibilities ya, seni kemungkinan. Leon, boleh tahu namanya Leon itu apa artinya? Leon itu pasti dari Leo ya? Sebenarnya enggak. Jadi saya diceritakan ibu saya, katanya dari buku nama. Leon itu artinya pemberani. Avinda itu teman yang bijaksana. Leon Avinda. Alvinda putra itu laki-laki. Jadi laki-laki pemberani dan teman yang bijaksana. Luar biasa ya. Dan saya kira kalau lelaki ini tidak berani, ya tidak mungkin lah menjadi ketua BEM UI yang ngeri-ngeri sedahap. Ada the final statement dari Leon? Ya sebenarnya tadi final statementnya kita berharap
dari The King of Lip Service, substansinya bisa didapatkan oleh pemerintah dan kemudian dibuktikan atau dijawab dengan pembuktian bahwa tadi pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang sudah pernah dilontarkan benar-benar disesuaikan dengan kebijakannya gitu. Kita berharap kedepannya seperti itu. Artinya jangan indah di bibir saja ya, tapi juga indah di rumput. Jangan hanya indah di bibir, tapi indah di kenyataan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, Leon, terima kasih banyak ya. Siap, terima kasih juga. Manusia yang berani, laki-laki pemberani yang tapi teman yang baik ya. Mudah-mudahan selalu begitu ya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat sekalian, itu tadi report kita ya, review podcast dengan Leon Alvinda Putra ya. Putra itu laki-laki, Alvinda itu teman yang baik, Leon itu pemberani ya. Jadi dia pemberani tapi teman yang baik. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Itu ada singkatan semua. Oh gitu. Siap. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Siap, thank you, Bang.